Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk penjelasan di dalam pertemuan 5 ini kita membahas tentang sistem bilangan ya, sesuai dengan bentuk modul yang saya buat ya, yang saya fotokan. Saya ini bentuk penjelasan secara ringkasnya ya. Ini adalah video untuk menjelaskan secara singkatnya. Oke, di dalam pertemuan ini ya, saya ingin menggambarkan sebuah sistem bilangan dalam sebuah diagram ya. Dari bilangan yang pertama kali yaitu adalah bilangan asli ya. Ini kalau saya gambarkan di sini adalah bilangan asli atau bilangan asli. Mulainya dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Berkembang lagi kemudian menjadi bilangan cacah. Ya, di dalam bilangan cacah ini mengenal angka 0 ya. 0 dan ditambahkan dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah bilangan cacah berkembang ada bilangan negatif ya, maka dikenalkanlah sama bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif. Jadi 0 itu memang dia merupakan bilangan bulat tersendiri ya. Jadi bilangan 0 tidak dikatakan positif dan juga dikatakan negatif, tidak ya. Ini terdiri dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya ya. Oke. Setelah bilangan bulat apalagi Pak? Nah, masuk ke bilangan rasional ya. Kamu bisa baca definisi dari bilangan rasional itu apa. Ya. Karena di bilangan bulat itu kan selalu bilangannya itu bulat ya, artinya dia tidak memiliki desimal ya. Oke. Nah, di dalam rasional ini dia memuat dua ya. Ada yang dikatakan bilangan desimal terbatas ya. Ada bilangan desimal tak terbatas. Contoh ya, yang desimal terbatas itu contohnya misal 1,5 ya. Yang tak terbatas apa Pak? Tapi yang terbatas itu harus berulang angkanya. Contoh 1,666666. Nah, itu rasional ya. 1,676767 ya. Ada pola di sana. Ya, meskipun tak terbatas tapi dia memiliki pola. Nah, itu termasuk ciri daripada bilangan rasional. Lawan dari bilangan rasional adalah bilangan irasional ya. Definisinya juga jelas ada di buku ya. Di dalam irasional ini ya, bilangan irasional ini terpisah dalam bilangan rasional karena bilangan irasional ini adalah bilangan desimal ya, yang dia tidak bisa dibentuk dalam bentuk upper B. Oke, syaratnya ya. Dan dia juga merupakan bilangan desimal tak terbatas dan tidak berulang. Contoh 1,27348997612. Jadi tidak beraturan angkanya. Itu termasuk bilangan irasional. Kemudian bilangan rasional dan irasional ini digabungkan menjadi satu kesatuan, yaitu dinamakan sebagai bilangan real ya. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang menggabungkan antara bilangan rasional dengan irasional. Ya, kepadatannya sangat padat sekali. Nah, muncullah lawannya bilangan real, yaitu bilangan imajiner ya. Kenapa? Karena bilangan imajiner ini adalah bilangan yang mengambil bilangan akar negatif ya. Akar yang di dalamnya negatif itu tidak ada. Di dalam kalkulator nilainya adalah syntax error ya. Tapi kamu bisa tetap menentukan nilai daripada bilangan ini ya. Ini adalah bilangan imajiner. Jadi antara bilangan real dan bilangan imajiner tidak bisa dibandingkan. Akar 3 dengan akar min 3 itu bukan gede akar 3 meskipun ada negatifnya satunya, karena yang satunya beda ya, ibarat kata beda alam, jadi tidak bisa dikaitkan. Tapi bilangan real dan bilangan imajiner ini kemudian di cover dalam satu kesatuan ya, yang dinamakan sebagai bilangan kompleks ya. Nah, jadi bilangan kompleks ini ya, bilangan kompleks ini adalah bilangan yang menjadi apa ya, yang menjadi powernya dalam sebuah sistem bilangan ya. Kurang lebih ini bilangan yang ada di dalam dunia ini tuh tercover dalam hal yang dalam bentuk seperti ini gitu ya. Oke, saya ingin mendalami tentang konsep bilangan rasional dulu deh ya. Tadi ya, karena bilangan rasionalnya cukup banyak diperbincangkannya nanti. Bilangan rasional, saya mau membahas tentang itu. Bilangan rasional ini adalah bilangan pecahan sebetulnya ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B, di mana nilai A dan B-nya ini harus bilangan bulat ya. Mohon maaf. Bilangan bulat. Oke.
Dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Ini adalah definisi umumnya ya. Atau bilangan rasional itu merupakan bilangan desimal ya. Desimal terbatas. Contoh ya yang tadi saya contohkan, ada 1,5 contohnya, atau 2,56 ya, atau 7,2183. Ini juga termasuk bilangan desimal terbatas karena dia tidak seterusnya begitu ya. Nah, contoh lagi desimal tak terbatas. Dan berulang ya. Artinya apa Pak? Ada angka yang berulang. Contoh 0,675, 675, 675 dan seterusnya. Ini adalah bilangan desimal tak terbatas dan berulang ya. Contohnya seperti ini. Ya, kamu sering lihat lah kayaknya ya. Oke. Nah, kedua bilangan ini bisa dibentuk dalam bentuk upper B. It's okay Pak, gampang ya. Contoh, kalau 1,5 gampang bikinnya. Tinggal geser satu angka jadi 15/10. Atau kalau kita sederhanakan ini adalah 3/2 ya. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau bilangan 0,675 0,675 ini diubah dalam bilangan bentuk seperti ini, pecahan biasa begitu kan? Ini tantangannya. Nah, makanya ini saya berikan porsi khusus untuk bilangan rasional ini ya. Gimana caranya? Nah, contoh ya. Ini saya jelaskan beberapa tipe masalah ya. Oke. Dalam satu part ini, oke. Saya contohkan nomor 1 ya. Ini yang paling gampang dulu ya. 1,6666 dan seterusnya. Artinya di dalam contoh yang pertama ini, setelah koma ini langsung ketemu dengan bilangan berulangnya. Ya, dan berulangnya juga cuma 1. Oke. Yang ini cara memisahkannya adalah kamu memisalkan. Misal. Sebentar. Oke, misal P sama dengan 1,666 dan seterusnya. Kamu perhatikan pengulangannya, cuma satu angka. Berarti kedua ruas kamu kalikan 10. 10P, otomatis ini langsung bergeser jadi 16,6 ya. 66 dan seterusnya. Artinya di belakang koma antara yang atas dengan bawah ini sama kan? Tinggal dikurangi. P min 10P berarti jadi min 9P ya. 1 dikurangi 16 jadi min 15. 6,6 ini semua dikurangi jadi habis. Ya, maka nilai P itu sama dengan min 15 per min 9. Kalau kita bagi negatif 3 atas bawah berarti dapat 5/3. Coba kamu cek di dalam kalkulator, 5/3 itu hasilnya adalah 1,6666. Ya, caranya seperti itu ya. Oke, tipe yang kedua. Oke, biar kamu paham. Pengulangan 2,75, 75, 75 dan seterusnya. Di belakang koma langsung bilangan yang berulangnya, tapi berulangnya cuma 2 digit ya. Maka kita misalkan juga sama, caranya sih sama ya sebetulnya. Berarti ini P sama dengan 2,75, 75, 75 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian karena ini ngulangnya 2, berarti kamu 2 titik juga yang digeser. Jadinya dikali 100 ya, karena 2. Oke, 275, 75, 75 dan seterusnya. Intinya sih biar di belakang koma itu bilangannya sama ya. Kurangin habis ya. Oke, ini jadinya min 99P sama dengan min 273. Nah, maka P-nya sama dengan 273/99. Ini jadi bentuk upper B-nya. Ya. Oke, contoh lagi. Pak, bagaimana kalau setelah koma tidak langsung bilangan berulangnya? 3 contoh ini terakhir ya. Misal 4,831, 31, 31 dan seterusnya. Jadi bilangan setelah koma ini ada bilangan lain yang tidak masuk dalam bilangan pengulangnya. Nah, maka ini agak berbeda sedikit ya. Misal kamu geser dulu
ya. 1 koma doang kan. Nah, berarti P sama dengan 4,831313131 dan seterusnya. Geser dulu ke sini. Jadinya 10 P sama dengan 48,3131 dan seterusnya. Yang dipakai sama kamu bukan P, tapi yang 10 P ya. Geser lagi sekarang 2 titik ya. Jadinya dikali 100 kedua ruas. Jadi 10 kali 100 jadi 1000. Oke. 1000 P sama dengan 4831,3131 dan seterusnya. Kalau kita kurangi ini ya, yang dikurangi ingat topiknya diganti, jadinya yang dipakai dengan 10 P dengan yang 1000. Jadinya 990 P ya. Sama dengan ini min. Oke. Ini juga min, ini komanya jadi hilang ya. 4831 dikurangi 48 berapa kira-kira? Mungkin kurang lebih 4783 ya. Oke. Sehingga P-nya sama dengan 4783/990. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, silakan nanti kamu pahami lebih detail lagi ya. Terima kasih. Oke, itu penjelasannya.